Pemilihan Presiden Amerika Serikat berlangsung ketat. Kedua kandidat, baik Joe Biden dan Donald Trump, sama-sama menunjukkan perlawanan yang signifikan. Dan untuk mengulas pemilihan Presiden Amerika Serikat, sudah bersama saya Jayadi Hanan, Direktur LSI atau Lingkar Survei Indonesia, tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Mas Jayadi. Selamat malam, lembaga survei Mbak. Oke, lembaga survei Indonesia kami perbaiki. Mas Jayadi, hasil Pilpres Amerika Serikat ini angkanya sangat ketat antara Biden dan Trump, terakhir 224, 213. Secara politik, apa yang kemudian ditunjukkan dari dinamika Pilpres Amerika ini, Mas Jayadi? Jadi yang menarik itu turnout-nya sangat tinggi ya. Angka partisipasinya sangat tinggi, nggak pernah ini terjadi. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu abad terakhir ini yang paling tinggi. Pertama itu menunjukkan bahwa antusiasme di kedua kubu luar biasa tinggi. Ya, itu satu. Yang kedua, masyarakat Amerika melihat memang pemilu ini sangat strategis dan itu masuk akal karena memang banyak sekali isu penting yang dipertaruhkan di sini. Ada persoalan penanganan COVID-19, persoalan ekonomi, persoalan rasial, dan persoalan-persoalan keamanan nasional dan sebagainya. Itu semua at stake. Baik pendukung kedua pihak merasa yakin bahwa misalnya pendukung Biden yakin pihak Donald Trump itu akan berbahaya bagi Amerika, sebaliknya pendukung Donald Trump juga begitu. Jadi itu yang bisa kita lihat ya. Ini demokrasi yang betul-betul menarik sebetulnya, meskipun di sana sini banyak yang memalukan juga ya. Termasuk misalnya pidato Donald Trump yang mengklaim bahwa dia sudah menang dan kemudian mengatakan penghitungan suara yang sedang berlangsung itu adalah minta dihentikan begitu ya. Apa istilahnya itu fraud, itu satu kecurangan ya. Pemilu sudah dicuri dari dia, itu jadi itu perilaku yang undemokratik gitu. Nah, mengapa terjadi selain soal antusiasme itu, mengapa terjadi partisipasi yang demikian besar? Itu menurut saya karena dua hal. Satu, di masa pandemi ini berbeda dengan di 2016. Pemilih yang datang ke TPS untuk memilih awal atau yang sebelum tanggal 3 dan yang memilih dengan cara mengirimkan surat suaranya atau disebut dengan mail-in ballot, itu jumlahnya hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 itu menurut data yang saya punya, itu sekitar 47 juta yang melakukan mail-in ballot dan early voting atau memilih awal. Pada tahun ini jumlahnya itu sekitar 103.200.000 lebih. Jadi hampir 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Tapi pada saat dan itu cenderungannya demokratik, orang-orang Partai Demokrat itu. Alasannya antara lain COVID-19 ya. Artinya ini menguntungkan bagi pihak Partai Demokrat begitu ya dalam hal ini, atau Joe Biden. Kalau kemudian bicara angka partisipatif, Mas Jayadi, ada yang mengatakan bahwa salah satu yang kemudian meningkat partisipasinya adalah generasi mudanya dalam pemilu Amerika Serikat ini. Kalau kemudian memang ada peningkatan generasi muda untuk ikut dalam pemilu, untuk ikut memberikan suara dalam pemilu Amerika Serikat, apakah ini kemudian nanti akan menguntungkan pihak Demokrat kah atau Republika? Kalau pemilih muda umumnya memang lebih banyak yang Demokrat gitu ya. Dan ada exit poll dari CNN yang disiarkan beberapa waktu lalu menunjukkan pemilih pemula pada 2020 ini sekitar 13%. Itu 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016. Jadi memang ada kecenderungan pemilih muda itu meningkat. Pada pemilu 2016 lalu kecenderungannya pemilih muda itu cenderung malas karena tidak suka dengan kedua kandidat. Mereka turnout sangat tinggi ketika di era Obama ya, terutama tahun 2008. Apakah itu akan menguntungkan Demokrat? Memang kalau dari segi yang muda cenderung menguntungkan Demokrat. Tapi tergantung mereka berada di mana dulu. Kalau mereka berada di daerah-daerah pedesaan, rural area, itu kecenderungannya masih lebih kepada Donald Trump. Nah, keunggulan Donald Trump adalah pada hari H pemilu. Memang para pemilih Partai Republik ini kan seperti yang sudah kita dengar terus-menerus, mereka nggak takut dengan COVID-19. Mereka anggap itu hal yang seperti flu biasa, dan itu ditunjukkan oleh Donald Trump. Dan mereka memang pada hari tanggal 3 November kemarin
Jadi kalau kita bandingkan dengan Demokrat, tampaknya memang yang berpartisipasi pada tanggal 3 November itu jauh lebih banyak dari Republikan dibandingkan dengan Demokrat. Akibatnya kemudian apa? Yaitu tadi pertarungan yang sangat kompetitif, ya, yang sebetulnya sudah diperkirakan juga oleh banyak pihak. Oke, karena memang sejauh ini angkanya masih kejar-kejaran dan lumayan tipis begitu ya perbedaannya kalau kemudian kita bandingkan dengan 2016 begitu di saat Hillary kalah cukup jauh dengan Donald Trump. Tapi kalau kemudian kita bedah daerah-daerah battleground, Mas Jayadi, biasanya daerah-daerah ini menjadi indikator kunci kemenangan dalam Pilpres Amerika Serikat. Apa yang kemudian menjadi kunci penentu dari kemenangan masing-masing wilayah? Ada beberapa yang sudah keluar hasilnya, salah satunya juga Florida yang kemudian dimenangkan oleh Donald Trump. Apakah ini kemudian bisa menjadi indikator atau apa yang kemudian menarik di sini, Mas Jayadi? Memang betul. Di awal kalau Anda analis pemilu Amerika, itu yang pertama-tama akan Anda lihat adalah Florida. Itu yang pertama. Nah, Florida kali ini sangat menentukan bagi kedua kubu. Kalau tadi ternyata Florida itu dimenangkan oleh Joe Biden, maka kemungkinan besar akan terjadi blue wave, jadi tsunami biru, tsunami Demokrat. Tapi ternyata Florida dimenangkan oleh Donald Trump. Itu berarti berita baik bagi Donald Trump. Berita baik bagi Donald Trump itu berarti kemungkinan dia untuk dipilih masih terbuka. Tapi kalau tadi kalah dia sudah hilang. Tapi pada saat yang sama, walaupun Florida kalah, Joe Biden belum kehilangan kesempatan. Berikutnya kemudian Joe Biden akan melihat yang daerah-daerah yang dimenangkan oleh Trump sebelumnya, tapi mungkin bisa diubah gitu. Di situ ada Arizona, ada Georgia, ada North Carolina, kemudian ada Ohio. Ohio sudah tidak bisa diambil. Nah, Arizona, Georgia, North Carolina sampai detik ini belum selesai penghitungannya. Dan cukup tipis perbedaannya. Di Arizona ada kemungkinan cukup besar Biden yang akan menang. Akibatnya kemudian di mana lalu kunci pertarungan? Biden tidak memerlukan North Carolina, tidak memerlukan Georgia, tidak memerlukan Arizona sebetulnya. Kalau dia bisa mempertahankan semua negara bagian yang dimenangkan oleh Clinton pada 2016. Kalau dia memenangkan itu, maka Biden tinggal mencoba sedapat mungkin memenangkan 3 yang Anda sebut tadi, Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin. Oke. Ya. Nah, sementara Donald Trump tidak, dia harus memenangkan semua wilayah yang dimenangkannya pada 2016 lalu. Kalau tidak, dia tidak akan terpilih begitu. Nah, ini sekarang pertarungannya di situ karena di semua wilayah itu sangat tipis. Wisconsin misalnya, tadinya Donald Trump unggul 2%-an, sekarang sudah berbalik tuh beberapa sekitar setengah jam yang lalu. Nggak tahu ini mungkin sudah berubah lagi. Sementara Joe Biden unggul sekitar 0,2% di situ, hanya sekitar 8.000 suara unggul di Wisconsin. Di Michigan masih unggul Trump sedikit, sekitar 1,4%-an beberapa waktu lalu, sekitar setengah jam yang lalu. Tapi itu masih terus dihitung. Tadinya Michigan Trump unggul sangat besar di situ. Demikian juga dengan Pennsylvania. Pennsylvania sementara ini memang masih unggul Trump cukup jauh, sekitar 6-7%. Tetapi kita harus lihat penghitungan sampai beberapa waktu ke depan. Bahkan mungkin sampai kalau di Pennsylvania bisa sampai hari Jumat tuh penghitungannya. Jadi belum bisa kita peroleh hasil finalnya mungkin pada hari ini begitu ya, Mas Jayadi. Mas Jayadi, kita tadi sempat bahas masalah demografi, kemudian isu yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi jalannya pemilu Amerika Serikat ini. Saya juga ingin bahas masalah sosok dari calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada pemilu Amerika Serikat ini. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali, tetap bersama kami. Ya, saya masih bersama Jayadi Hanan, Direktur Lembaga Survei Indonesia untuk membahas pemilu atau dinamika pemilu Presiden Amerika Serikat. Mas Jayadi, kalau kemudian kita bedah sosok calon presiden dan wakil presiden, kita tahu Biden ini sebenarnya bukan wajah baru. Selama ini dikenal sebagai pendamping Obama. Seberapa besar kemudian ini mempengaruhi kemenangan ataupun kekalahan dari Joe Biden?
saat ini ya saya kira kandidat menjadi penting pada saat ini, karena banyak orang yang sudah lelah dengan gaya Donald Trump ini. Ya, jadi di gayanya sangat polarisasi, kemudian sangat populis gitu, menginstigasi banyak ketakutan, menganggap remeh coronavirus, kemudian keras kepala dan sebagainya. Jadi tidak mau bekerja sama. Jadi orang Amerika lelah, merasa mengalami polarisasi yang terlalu tajam di berbagai isu. Nah, disitulah kemudian Joe Biden bisa masuk. Joe Biden kemudian tampil sebagai orang yang kan sudah tua ya, orang wise old man gitu, yang bisa menyatukan kembali Amerika. Itu kan pesan yang selalu dikeluarkan oleh Joe Biden, bahwa Amerika sekarang itu perlu bersatu kembali, perlu kembali ke leadership style yang lebih normal, perlu yang tidak menutup diri dari dunia luar, perlu kembali bersama-sama dengan sekutu-sekutu Amerika, baik di Eropa, di Timur Tengah maupun di bagian dunia yang lain, yang semuanya tidak dilakukan oleh Donald Trump. Jadi itu message utama Joe Biden, dan dia memang punya pengalaman di situ kan, bukan hanya pernah menjadi wakil presiden 8 tahun, dia juga pernah menjadi anggota Senat selama 39 tahun. Jadi dan dia orang yang seringkali diberi tugas untuk mengurusi isu-isu yang terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk di bawah Obama. Gitu. Artinya ada sosok atau ada faktor yang kontras begitu ya, yang terlihat dari kedua kandidat presiden. Bagaimana kemudian dengan wakil presiden? Seberapa besar ini kemudian memberikan kontribusi terhadap kemenangan atau kekalahan? Karena kita tahu Kamala Harris itu merupakan calon pertama wanita yang istilahnya kulit hitam, kemudian juga keturunan India, begitu, Mas Jayadi. Dari sisi Biden memang dia memerlukan seorang calon wakil presiden yang bisa membantu dia untuk memastikan agar dia mampu memenangkan kaum perempuan secara jauh lebih banyak dibandingkan dengan Hillary Clinton. Karena di situ kuncinya, kalau dia ingin memenangkan pertarungan melawan Donald Trump. Pada saat yang sama, dia memerlukan seorang wakil presiden yang bisa membantu dia untuk memperoleh suara lebih banyak di kalangan non-white, terutama African American dan non-white lainnya seperti India dan Asia lainnya ya. Jadi di situ fungsi dari Kamala Harris sebagai calon wakil presiden, dan saya kira fungsinya dijalankan dengan cukup baik, karena calon wakil presiden itu dalam pemilu selalu yang penting dia tidak memberikan dampak negatif terhadap elektabilitas calonnya, untuk membantu menguatkan. Di sisi Trump, menariknya Donald Trump itu sangat unpredictable ya, sangat susah diprediksi. Hanya dia dan Tuhan yang tahu barangkali apa yang akan dia lakukan. Tetapi dia didampingi oleh seorang yang sangat tenang, seperti Mike Pence. Ini seorang yang sangat tenang, dan di Mike Pence ini selain tenang, jadi bisa mengimbangi gaya kepemimpinan yang belak-belakan dari Donald Trump. Dia bisa memastikan dukungan kaum konservatif, terutama kaum evangelical Christian ya di Amerika, kemudian konservatif white di Amerika, dan itu tugas dari Mike Pence. Saya kira itu keseimbangan yang baik di sisi Donald Trump, dan Mike Pence saya kira memainkan itu dengan baik, dan kita bisa lihat waktu Mike Pence berdebat dengan Kamala Harris ketika di perdebatan wakil presiden yang lalu. Jadi dua-duanya memainkan peran untuk menjadi penyeimbang yang baik dari kedua petarung ini. Dan karena itu kemudian siapa yang bakal menang jadinya itu persoalan Donald Trump melawan Joe Biden, bukan soal Kamala Harris lawan Mike Pence-nya gitu. Mereka hanya menjalankan fungsi untuk menyeimbangkan begitu ya, mensupport calon presidennya. Kalau kemudian kita bicara sosok presiden, dua-duanya sudah memberikan pernyataan, Mas Jayadi, kalau Biden mengatakan we're on the right track, tapi kemudian ada keyakinan akan menang, tapi di satu sisi Trump sudah mengklaim bahwa sudah menang dan bahkan meminta penghitungan dihentikan dan juga akan membawa ke Supreme Court. Apa kemudian yang bisa dibedah dari kedua statement yang sudah disampaikan ini?
itu tanda bahwa Donald Trump memang sangat nervous ya, deg-degan dengan kemungkinan hasil ini. Kenapa? Karena penghitungan itu belum selesai, karena kebanyakan yang belum dihitung adalah apa yang disebut dengan mail-in ballot. Ya, surat suara yang dikirim melalui pos. Di banyak negara bagian itu, termasuk Georgia, North Carolina, Arizona, kemudian tadi 3 negara bagian itu Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania, itu kebanyakan mail-in ballot-nya dihitung belakangan. Ya, meskipun sebagian ada yang dihitung juga di depan, tapi terutama di Pennsylvania itu dihitung belakangan. Itu berarti Donald Trump sangat khawatir bahwa keunggulannya pada saat dia pidato itu kan ketika mail-in ballot itu kebanyakan belum dihitung. Begitu mail-in ballot dihitung, dan semua tahu mail-in ballot itu heavily Demokrat, umumnya adalah pendukung Demokrat, gitu. Jadi Donald Trump melihat tampaknya naga-naganya dia sulit untuk menang begitu. Itu dia melakukan preemption ya, dia mencoba mengklaim lebih dahulu. Tapi tetap saja itu tidak bisa. Menurut orang Amerika that's un-American. Itu bukan Amerika gitu. Itu bukan demokrasi. Karena pemilu tidak diputuskan oleh seorang presiden atau seorang calon peserta pemilu atau seorang peserta pemilu. Itu ditentukan oleh proses penghitungan suara di tiap negara bagian itu. Oke, tapi apakah kemudian seberapa besar kita bisa menilai dari pernyataan yang sudah disampaikan tadi bahwa kedua kandidat ini nantinya jika pun mereka akan kalah, mereka bisa menerima kekalahan yang terjadi kalau begitu, Mas Jayadi? Kalau dari sisi Biden, saya yakin apapun hasil pemilu dia akan terima. Karena ini politisi normal aja Biden ini. Nah, yang tidak kita bisa prediksi adalah Donald Trump. Apa yang akan dia lakukan? Ada kemungkinan kalau dia kalah dan suaranya itu tipis, kemungkinan paling baik ya, skenario terbaik itu dia akan ke Supreme Court, dia akan ke Mahkamah Agung untuk men-challenge hasil itu, begitu. Nah, dan itu tidak mudah ya, meskipun secara ideologi 9 hakim agung Amerika itu sekarang cenderung Republikan, 6 orang itu cenderung Republikan kan, dengan adanya hakim agung yang baru ya, Connie Amy Barrett itu. Jadi kemungkinan skenario yang masih positif itu. Tapi skenario yang terburuk juga masyarakat Amerika tampaknya bersiap. Jangan-jangan dia kemudian memprovokasi pendukungnya untuk melakukan upaya mendelegitimasi hasil pemilu, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Nah, itu yang sedang saya kira masyarakat Amerika juga bersiap-siap untuk itu. Jadi persoalannya tergantung Trump-nya ini. Kalau Biden saya kira nggak ada masalah. Kalah atau menang Biden akan terima. Oke, Anda tadi mengatakan itu hal yang harus diantisipasi apabila kemudian nanti sudah ada hasilnya dan Trump dinyatakan kalah dari Joe Biden. Kalau kemudian kita bicara masalah isu yang mewarnai Pilpres Amerika, tadi Anda mengatakan salah satu tingkat partisipasi yang tinggi bahwa masyarakat memang merasa bahwa banyak isu yang kemudian harus diperbaiki saat ini. Soal masalah COVID-19, kemudian juga ada masalah rasial. Menurut Anda mana yang kemudian yang paling kuat yang bisa mempengaruhi kemenangan dari Presiden Amerika Serikat kali ini? Dan sejauh apa pengaruh isu-isu tersebut? Dua hal, dua yang utama. Seperti juga di Indonesia ya, isu utamanya kan dua. Isu COVID-19 dan isu ekonomi. Dua itu. Nah, sepanjang sebelum hari H, sebelum tanggal 3 November, polling-polling menunjukkan bahwa isu coronavirus itu menjadi isu paling utama. Dan itu menguntungkan Biden karena ketika ditanya siapa yang dianggap paling mampu mengatasi masalah coronavirus, kemudian mayoritas masyarakat Amerika lebih percaya Biden gitu. Tapi kalau soal ekonomi, soal nomor 2, ya, isu nomor 2 yang juga penting sepanjang katakanlah menurut polling. Dan kalau bicara ekonomi itu kekuatan dari Donald Trump begitu. Nah, menurut sejumlah exit poll yang saya lihat pada tanggal 3 November itu agak berubah tuh di exit poll. Isu nomor 1 justru sekarang ekonomi. Isu nomor 2-nya baru isu corona. Saya kira itu perubahan isu itu berarti kan ada perubahan dukungan lebih ke Trump daripada ke Biden.
itu salah satu yang bisa saya nilai menjelaskan mengapa tadinya diperkirakan pertarungan tidak terlalu kompetitif, sekarang menjadi kompetitif. Ada perubahan isu yang menjadi fokus masyarakat, yaitu dari coronavirus ke ekonomi pada hari pemilihan. Tapi tentu itu nanti tergantung metodologi pollingnya ya. Tetapi isunya tetap kompetitif pertarungannya karena ketika ditanya lagi masyarakat, kalau yang mana yang lebih penting? Rebuilding di ekonomi atau mengatasi masalah corona terlebih dahulu? Jawabannya mengatasi corona terlebih dahulu, baru rebuild membangun kembali ekonomi. Jadi dua isu besar yang bertarung ini kemudian di satu sisi menguntungkan Trump, tapi di sisi lain juga menguntungkan Biden. Akibatnya pertarungan menjadi sangat kompetitif. Oke, yang jelas penghitungan suara masih terus berlangsung begitu ya, dan ini memang masih sangat dinamis, masih kejar-kejaran. Kita akan lihat bagaimana kemudian hasil final dari Pilpres Amerika Serikat ini. Apakah kemudian Donald Trump akan melanjutkan periode kedua ataukah Amerika Serikat akan punya presiden baru. Jayadi Hanan, Direktur Lembaga Survei Indonesia, terima kasih atas analisanya di CNN Indonesia. Selamat malam.